batu tersebut, maka hajat orang yang bersangkutan akan terkabul. Percaya atau enggak, Sana? Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Mbak kabariko Sana, lay sehat, mudah-mudahan sehat sadonyo ya Sana. Bukan dukun, bukan pula orang, namun mampu membuat orang banyak percaya. Benda ini dapat mengetahui cita-cita seseorang dapat tercapai atau tidak. Begitulah mitos yang disematkan kepada batu angke-angke. Batu ini secara kasat mata lebih mirip logam seperti kuningan atau tembaga, berwarna kuning agak kecoklatan dan di beberapa bagian terlihat mengelupas berwarna hitam. Jika dilihat sekilas, bentuknya mirip dengan punggung kura-kura Sana. Tapi jangan sepelekan bentuknya Sana. Sekalipun orang yang berotot besar terkadang nggak mampu untuk mengangkat batu ini. Nah Sana, di video kali ini aku mau ngebahas tentang berbagai mitos yang menyelimuti tentang batu angke-angke. Percaya nggak sih Sana kalau ada batu yang bisa ngeramal nasib seseorang? Kalau kita berhasil ngangkat batu tersebut, artinya hajat kita bakal terkabul. Kalau gagal ngangkat batu tersebut ke atas pangkuan, artinya hajat yang kita ucapkan tadi nggak akan terkabul. Gimana menurut Sana? Ya udahlah, kalau Sana penasaran dengan pembahasanku yang ngebahas tentang batu angke-angke, tontonlah videoku ini sampai habis ya Sana. Tapi seperti biasa Sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, nggak membayar Sana do. Orang yang percaya Sana. Jika seseorang berhasil mengangkat batu tersebut, maka hajat orang yang bersangkutan akan terkabul. Percaya atau enggak Sana? Batu angke-angke dalam bahasa Indonesia berarti batu angkat-angkat. Batu angke-angke ini tepatnya berada di Nagari Balai Tabuh, Sungaiang, Tanah Datar, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dinamai batu angke-angke karena sejarahnya Sana ditemukan sejak ditemukan, orang-orang selalu ingin mengangkat batu tersebut. Dari informasi berbagai sumber Sana, batu angke-angke ini pertama kali ditemukan oleh Datuk Bandarokayo saat akan memasang tiang rumah. Ceritanya dulu Sana, Datuk Bandarokayo ini adalah kepala suku dari kaum Piliang. Suatu hari, Datuk Bandarokayo ini bermimpi didatangi oleh Syekh Ahmad. Dalam mimpinya, Syekh Ahmad berpesan kepada Datuk Bandarokayo untuk mendirikan perkampungan yang sekarang bernama Kampung Palangan. Saat pemancangan tongkat pertama, terjadi suatu keanehan Sana. Tiba-tiba aja terjadi gempa lokal. Lalu disusul hujan dan panas selama 14 hari 14 malam. Akibat peristiwa itu, masyarakat sekitar lalu mengadakan musyawarah. Saat musyawarah berlangsung, terdengar suara aneh yang berasal dari dalam lubang tempat pemancangan tiang tersebut. Suara tersebut mengatakan, kalau di dalam lubang tersebut terdapat batu bernama batu pandapatan. Suara itu juga berpesan agar batu itu dijaga baik-baik. Batu pandapatan itulah yang akhirnya kita kenal sekarang dengan nama batu angke-angke. Batu yang udah ada, lebih dari 8 keturunan ini dipercaya memiliki kemampuan gaib. Batu ini dipercaya bisa melihat masa depan, apakah cita-cita atau hajat seseorang tercapai atau tidak, tergantung dari berhasil atau tidaknya seseorang tersebut mengangkat batu ke atas pangkuannya. Sebab berat batu angke-angke selalu berubah-ubah Sana. Bahkan sampai sekarang Sana belum diketahui secara pasti berapa sebenarnya berat batu angke-angke. Selain itu, ada aturan tersendiri saat ingin mengangkat batu angke-angke. Sebelumnya, orang yang ingin mengangkat batu angke-angke diminta berwudu terlebih dahulu, lalu mengucapkan niat dan membaca doa, lalu kemudian baru bisa mengangkat batu tersebut ke atas pangkuan. Dari doa tersebutlah penentu berhasil atau tidaknya mengangkat batu tersebut.
Kalau Sana penasaran dengan kehebatan batu ramalan yang satu ini, Sana bisa mengunjungi sebuah rumah gadang milik keturunan Datuk Bandarokayo di Nagari Tanjung, Batu Sangkar, Kecamatan Sunganyang, Kabupaten Tanah Datar. Nggak ada pungutan biaya untuk mengangkat batu angke-angke ini, Sana. Namun Sana diwajibkan untuk membeli sebuah souvenir dengan harga Rp10.000. Objek wisata Batu Angke-Angke ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup sering mencuri perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan asing saat mengunjungi Sumatera Barat. Kalau menurut aku sih Sana, Batu Angke-Angke ini jangan dijadikan sebagai tempat memohon hanya untuk mengharapkan masa depan. Karena kan Batu Angke-Angke ini sama juga halnya dengan benda lain kan Sana. Tapi jadikanlah batu angke-angke ini sebagai sugesti dan motivasi yang harus dipikul, sama kayak cita-cita. Jangan dijadikan tempat untuk memohon karena itu kan syirik Sana. Syirik itu kan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya udahlah Sana, sekian dulu pembahasan soal batu angke-angke, mitos yang menyelimuti batu angke-angke. Ada nggak Sana yang pernah datang mengunjungi batu angke-angke lalu mencoba untuk mengangkat batu tersebut ke atas pangkuan? Gimana? Berhasil nggak Sana? Kalau ada Sana yang berhasil dan kemudian cita-citanya atau hajatnya tadi jadi terkabul, coba deh Sana ceritain di kolom komentar. Yaudahlah Sana, sekian dulu pembahasanku soal segala sesuatu yang menyelimuti tentang batu angke-angke. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.